terbongkar. Memang cari gaduh. Publik dibohongi mentah-mentah oleh korban yang ternyata punya track record kriminal. Setelah bebas kok ya masih ngulangin lagi sih Mbak. Kalau dulu yang diserang itu Pak Jokowi. Sekarang giliran KDM yang difitnah pungli. Waduh. Kok saya jadi curiga ya? Karena jelas ini tuh bukan lagi soal keadilan. Nampak ada serangan politik kotor yang dilancarkan oleh musuh-musuh KDM menggunakan pion murahan. Mbak-mbak ini tuh hanya figuran sewaan aja. Siapa dalang sebenarnya di balik kejahatan serangan biadab ini? Yuk kita bongkar-bongkaran di sini. Deddy Mulyadi, kelaparan lu ya? Udah gak bisa korupsi lu, otak lu cokoy. Deddy Mulyadi dihina habis-habisan. Perempuan ini bikin kesal semua orang. Wah, ini sih parah banget. Jadi ada seorang perempuan dengan nama akun rakyat.jelata803 yang tiba-tiba menghina dan merendahkan Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya? Membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya? Udah gak bisa korupsi lu, otak lu cokoy. Cokoy lu ya, disuruh atasan lu bikin program mengatasnamakan rakyat. Bantu desa lah, dana bantu desa rakyat lah apa. Sampai anak sekolah, buruh segala macam. Bahkan anak sekolah, lu mau pintain 1000 per orang. Otak lu cokoy ya. Jangan ngatasnamain rakyat ya. Udah kelaparan lu ya. Udah gak bisa nge-up anggaran. Udah gak bisa korupsi dari berbagai sisi. Warga Jawa Barat tolak Deddy Mulyadi ya. Itu cuma pungli yang terselubung mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan desa, dana bantuan desa. Setelah gua lihat-lihat, ternyata nih orang isi akunnya sumpah serapah semua lur. Gak tahu punya penyakit apa nih perempuan. Kayaknya seneng banget ngata-ngatain orang. Gua tahu sih maksudnya biar akunnya rame, tapi gak gini juga ya. Biasanya orang kayak gini tuh di kehidupan nyatanya gak punya temen sama dijauhin tetangga. Makanya pelariannya di media sosial. Nah, hal ini langsung ditanggepin tuh sama Kang Deddy Mulyadi. Buat mbak yang baik bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang. Dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah. Dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota. Untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis, tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Ya, mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penangguhan, ada tempat mengadu, di mana kita bisa meminta pertolongan. Deddy Mulyadi. Dengerin untuk mbak-mbaknya ini sudah dapat penjelasan langsung dari Kang Deddy. Anda itu menuduh orang lain melakukan pungli, itu kan hanya sebatas asumsi Anda saja kan. Oh, Kang Deddy Mulyadi kok ngajak warga Jawa Barat buat apa istilahnya kayak ngasih 1.000 gitu kan, ngumpulin 1.000 per hari. Wah, pungli nih, pungli. Tanpa Anda mendengarkan penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi ini loh sebenarnya. Uang ini itu diarahkan ke sini. Jadi jelas, sudah jelas. Beda cerita nih ya. Beda cerita kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi minta warga Jawa Barat untuk apa istilahnya? Bahasanya itu. Kayak ngumpulin uang 1.000 per hari gitu ya. Terus tanpa ada kejelasan ini nanti uangnya buat apa. Terus kemudian diserahkannya gimana. Tanpa ada kejelasan itu rada masuk akal semisalkan itu dituduh pungli. Sedangkan ini tuh sudah jelas. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sendiri yang menjelaskan, oh ini loh, ini nanti uangnya diarahkan ke sini seperti itu. Menariknya lagi teman-teman, ternyata mbak-mbaknya ini yang keras banget teriak, dia itu punya rekam jejak kriminal. Deddy Mulyadi, gubernur kelaparan. Deddy Mulyadi, gubernur cokoy. Ini bukan statement saya,
melainkan statement dari wanita yang sudah 2 kali masuk penjara. Nah, statementnya mengatakan Deddy Mulyadi adalah gubernur kelaparan, Deddy Mulyadi adalah gubernur cokoy. Nah, Waduh. apakah menurut teman-teman statement ini berdasarkan fakta atau hanya cuap-cuap saja? Wanita ini sangat vokal, sangat kritis ya, mengkritiki pemerintahan Jokowi sehingga membuatnya 2 kali merasakan jurisdiksi. Nah, menurut teman-teman, apakah statementnya kali ini juga benar atau hanya mencari panggung? Coba teman-teman boleh komentar di video wanita ini. Cek ya, silakan. Tuh, dengerin. Ada seseorang yang membocorkan ternyata nih, orang yang menyindir Kang Deddy Mulyadi, bukan menyindir saja, yaitu sudah fitnahan jatuhnya. Memfitnah Kang Deddy Mulyadi melakukan pungli, ternyata dia itu punya rekam jejak kriminal. 2 kali masuk penjara, kalau dulunya itu menyerang Pak Jokowi, sekarang nyerangnya itu ke KDM. Mencurigakan di sini. Dulu nyerangnya Pak Jokowi dan sekarang nyerangnya KDM. Ada apa nih? Kalau dulu kan Pak Jokowi sebagai presiden gitu ya. Terus sekarang kok jadi arahnya ke KDM. Dan fun fact-nya adalah teman-teman ya. Dan informasi yang menarik lagi adalah ketika dia ini menyerang KDM, setelah saya coba cari tahu, KDM ini tidak cuma sebagai gubernur Jawa Barat saja. Tapi digadang-gadang dia ini sebagai kandidat kuat di 2029. Waduh, jangan-jangan ada kaitannya dengan ini nih. Tapi sebelum kita ke sana, ini ada warga Jawa Barat yang juga bersuara. Tolak Deddy Mulyadi, bikin pungli dan juga suruh turun Deddy Mulyadi dari gubernur Jawa Barat. Setelah wilayah dari ujung ke ujung Jawa Barat, ujung ke ujung Jawa Barat dipetakan jadi daerah bancakan oligarki, udah dipetain daerah bancakan oligarki daerah bancakan oligarki salam waras ya. Salam waras, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu. Salam waras. Ternyata si Mbak ini yang gak waras gitu kan. Jadi dia kritik ngalir ngidul gitu kan. Campur aduk semua. Tapi ujung-ujungnya kok memakjulkan Bapak Aing gitu disuruh turun dari jabatan gubernur. Nah kan itu yang mencurigakan Emang ya kan dia teman-teman. itu siapa ya? Berani-beraninya gitu ngomong kayak gitu. Stres banget kan nih orang. Kesel juga nih, beneran kesel. Gimana teman-teman, kesel gak nih? Stres nih. Oh dengerin yang dikatakan oleh warga Jawa Barat nih. Warga Jawa Barat saja kesel sama mbaknya loh ya. Warga Jawa Barat sampai bingung gitu, mbaknya ini gimana sih? Warga Jawa Barat aja anteng-anteng kok tiba-tiba mbaknya muncul terus fitnah Kang Deddy Mulyadi ini melakukan pungli. Tuh gimana mbaknya, bisa ngejelasin gak? Apalagi rekam jejak mbaknya loh yang buruk. Jadinya ya kita wajar-wajar aja kalau misalkan ada pandangan-pandangan negatif ke mbaknya. Dia meroket sekarang. Ini kapan nih survei terbaru berarti Survei di awal September lah. Oh. Awal bulan ini. Berarti masih 2-3 minggu yang lalu ya survei. Nah, Menarik ini. itu angkanya itu dia sudah menyalip nama-nama besar. Dia meninggalkan jauh AHY, juga Gibran Rakabuming Raka, menyalip Anies Baswedan dan mendekati Prabowo. Nah, itu jadi bahasanya kira-kira begitu. Kalau Prabowo itu kira-kira misalnya di angka 30-an, 35%, ya KDM ini sudah 29,5%, sudah 30%. Lalu Anies Baswedan 14%. Lalu di bawahnya itu Gibran 10%. Gitu. Ini untuk Pilpres ya? Kalau Pilpres untuk Pilpres digelar hari ini, saat ini. Membuat kaget ya itu tadi, ternyata efektif. Ya. Pergulatan dia, mainnya dia di media sosial, itu ternyata efektif mengerek elektabilitas dan popularitas. Bahkan kepuasan warga Jawa Barat terhadap KDM ini di atas 90% loh. Ya kan pernah sebelumnya juga ada survei bahwa siapa gubernur terbaik itu kan nomor 1 KDM. Pasti meninggalkan jauh yang lain. Meninggalkan jauh yang lain. KDM adalah kita gitu. Ya. Kenapa? Ya dia duduk-duduk di pagar, dia nemuin ojek online, dia ini makan bareng, dia undang kokom dan seterusnya yang itu semua ternyata dipotret sebagai sebuah wah ini boleh juga nih ya, boleh juga oleh sebagian besar kalangan malahan ya, terbukti dari tadi itu survei itu. Secara politik menurut saya Kang Deddy ini adalah politikus yang pintar. Dia paham betul bagaimana dia melakukan pendekatan kepada rakyat. Dia tahu benar apa instrumen yang harus dia lakukan. Dan kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain atau kepala daerah yang lain, Kang Deddy itu juga
cerdik lah. Cuman apakah itu bisa dikatakan dia berhasil sebagai seorang gubernur? Ya menurut saya kita belum. Karena kan pertama dia belum. Teman-teman, ada analisa dari jurnalis media Indonesia yang membicarakan soal KDM, teman-teman. Nah, menariknya di sini, Kang Deddy Mulyadi seperti yang tadi saya katakan ya, di sini diproyeksikan akan ada di 2029 nanti. Menariknya, di saat baru menjabat saja, Kang Deddy ini sudah bisa menyalip sosoknya Anies Baswedan. Wah, bentar, kita coba hubungin teman-teman ya. Tadi ada orang yang dulunya menyerang Pak Jokowi sampai-sampai masuk bui, sekarang ganti menyerangnya KDM. Terus kemudian ada survei yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini menyalip sosoknya Anies Baswedan. Kang Deddy ini juga diproyeksikan akan berkontestasi, sangat mungkin akan berkontestasi di 2029. Jangan-jangan nih mbak-mbak tadi itu juga barisan sakit hati kemarin, teman-teman. Iya enggak? Coba kalau menurut kalian gimana? Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5. Pertanyaannya sekarang, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Menurut saya, skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Kang Deddy bisa melewati Anies Baswedan dengan mudah, menyalip Anies Baswedan dengan mudah. Ya lah, wong rekam jejaknya saja kayak gitu. Kualitas-kualitas kayak gitu ya harusnya kalah sih memang. Nah, ini menurut gue bursa capres itu ya sudah dimulai dari sekarang, betul. Gue udah kelihatan sih. Less than a year dari diangkatnya Pak Prabowo gitu ya. Nah ini kan yang dari dulu selalu susah untuk memperbaiki ini gitu ya. Karena artinya perselisihan di antara masyarakat itu sehari-hari kita ya dari sekarang sampai 5 tahun lagi hanya akan seputar capres siapa yang bakal maju. Iya, dan menurut gue dan ini isu yang menurut gue ini gimana cara menyelesaikannya ya gitu ya. Dan kesannya adalah fokusnya pemerintah is from one election to another election. Betul. Jadi kapan kerjanya lu? Betul. Dan akhirnya sulit untuk melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh dia, yang di syuting sama timnya, yang diungkapkan, yang diucapkan gitu ya. Itu sebagai sesuatu yang genuine. Karena apa? We've seen this, gua terutama. Ya, angkatan kita lah. We've seen this before. Lagunya familiar ya? Lagunya familiar banget tuh. Gitu. Ini kayak gue dulu pernah joget-joget nih gitu kan. Kayak dulu pernah masuk gorong-gorong. Bener gitu. Opung cuma mau bilang, sampai sejauh ini kelihatannya Jokowi masih memegang peranan penting. Sudah lengser tapi masih terus dianggap berbahaya. Dan masuknya Jokowi mendukung penuh PSI kelihatannya cukup berbahaya. Saya sendiri melihat orang mulai menggadang-gadangkan anak dari Jokowi yang saya lihat dari gesture, dari gaya body language-nya ya, bahasa tubuhnya, ini memperlihatkan gaya dan perangai yang sama dengan Pak Jokowi. Ada kemungkinan para pecinta Pak Jokowi, dan setahu saya masih banyak, para orang-orang yang diam yang tidak berbicara, silent majority, para pecinta yang disebut Ternak Mulyono, naga-naganya kalau pasangan yang mereka usulkan Gibran dan KDM, dan kalau KDM dan Gibran gagal diganjal dengan berbagai isu-isu yang bisa bikin mereka tenggelam, maka kemungkinan besar the next presiden bisa Gibran dan KDM.
Karena potensinya sangat kelihatan, apalagi kalau usaha-usaha untuk mengganggu mereka gagal, maka mereka bukan akan tenggelam, bahkan akan semakin naik. Karena orang Indonesia itu mencintai orang-orang yang kelihatannya ditekan, dihina-hina, yang orang sepertinya disolimi. Itu orang-orang banyak yang mendoakan, banyak orang yang mendukung. Sementara gerak-gerik Gibran, walaupun kelihatannya di bawah permukaan, tapi saya melihat terlihat jelas gerakan-gerakannya di lapangan, mulai dari kunjungan ke Papua dan tugas yang diberikan untuk IKN, ini bisa memperlihatkan gejala itu. Hari ini saya melihat TikTok, ya, video dari Pak Prabowo bilang, kalau saya menilai, saya sendiri menilai, bahwa saya gagal menjadi presiden, maka 2029 saya tidak akan mencalonkan lagi. Kalau benar-benar beliau tidak mencalonkan diri lagi, kira-kira siapa yang akan didukung? Gibran kah, the next president? Anak yang disebut anak bawang, anak plonga-plongo, anak yang bodoh katanya. Saya tidak percaya bahwa dia bodoh. Yang saya percaya dia diem. Dan yang saya percaya, diam itu emas. Siapapun yang akan jadi presidennya, saya sebenarnya tidak peduli. Tetapi ini yang saya lihat sekarang ini. Bahwa Pak Jokowi, Gibran, masih kelihatan kencang larinya. Ada pandangan dari seseorang yang melihat, wah, KDM ini memang kayaknya kuat banget nih. Kalau nantinya misalkan Pak Prabowo ini nggak maju, besar kemungkinan KDM yang bakal maju. Apalagi dengan banyak orang yang sudah senang dengan kepemimpinannya KDM ya teman-teman ya. Ditambah lagi ada Mas Gibran yang juga jadi sosok pemuda yang penuh dengan gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Mas Gibran. Ini menarik nih, duet menarik, duet maut untuk 2029. Ini masih menyambung dengan narasi mbak-mbaknya tadi yang berusaha untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi dengan narasi Kang Deddy Pungli dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada kaitannya nih. Gubernur Jawa Barat kita membuka donasi seluruh pihak semua warga ya Pak ya. Itu terserah kepada pemdanya dan terserah pada warganya. Tapi dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Jadi boleh aja kalau mau. Oh boleh aja kalau mau tuh dengerin. Pak Purbaya sudah buka suara mengenai hal yang katanya mbak-mbaknya tadi itu pungli padahal bukan. Pak KDM itu orang Sunda Tulen. Beliau tuh benar-benar tidak terlalu bisa memisahkan mana ini aset milik bersama dan mana aset milik pribadi. Dia kadang bangun sesuatu pakai uangnya dia. Gitu kan. Nah, karena beliau adalah orang yang baik. Kalau orang yang jahat, uang rakyat, uang masyarakat, dia pakai untuk dirinya sendiri. Tapi itu keduanya salah kan? Keduanya sama dalam hal dua-duanya tidak bisa memisahkan mana uang pribadi dengan mana uang masyarakat. Cuman Pak KDM itu adalah uang pribadinya, ya udah buat masyarakat aja nggak apa-apa. Kalau orang yang jahat uang masyarakat, ya udah itu juga semuanya adalah bagian dari uang saya. Tapi Pak KDM itu orang Sunda Tulen. Wah, ini nih teman-teman. Dibocorkan oleh Guru Gembul mengenai kebaikannya Kang Deddy Mulyadi. Sekaligus itu tadi menutup informasi kita di hari ini tentang Kang Deddy Mulyadi, tentang prediksi 2029, tentang mbak-mbaknya tadi yang fitnah Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.